يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas yang penting tidak berdosa, bukan yang penting dapat apa kemarin? Pahala. Ya. Jadi nomor satu itu gimana caranya supaya kita tidak berdosa, bukan gimana caranya supaya kita dapat pahala. Kenapa? Karena banyak orang berpahala, pahalanya besar, tapi masuk neraka. Dan banyak orang tidak punya pahala, tapi masuk surga. Kok begitu? Lihat Ibrahim. Ibrahim masuk surga, dijamin oleh Nabi SAW. Padahal Ibrahim tidak punya secuil pahala. Gimana punya pahala? Sholat belum pernah, puasa belum pernah, zakat, haji, baca Al-Quran, ya, baca syahadat aja bahkan belum. Karena masih bayi meninggal. Ibrahim kan beberapa belas bulan baru yang banyak orang salah faham, dikiranya meninggalnya putra Nabi ini Ibrahim dari Sofia, Maria Al-Qibti yang dari Mesir, itu ada hubungannya dengan gerhana itu. Gerhana itu ada hubungannya dengan kematian putra Nabi SAW. Bahkan sebagiannya ada yang gara-gara ini mau masuk Islam. Nabi jujur, enggak ada hubungannya. Ya. Nah, Ibrahim dinyatakan oleh Nabi SAW masuk surga, pasti masuk surga. Dia mendapatkan pengasuh di surga. Padahal belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Enggak ada pahala yang dia miliki. Kenapa masuk surga? Karena enggak punya dosa. Gitu ya. Sementara banyak kaum muslimin masuk neraka dulu. Apakah kaum muslimin pasti punya pahala? Pastilah. Enggak ada orang muslim enggak punya pahala. Ya berarti enggak baca syahadat dong. Baca syahadat itu pahala besar sekali. Masuk neraka. Kenapa? Karena banyak dosanya. Jadi pahala dan dosa jangan difahami sebagai apa ya, plus dan min misalnya ya. Kalau banyak plusnya, minnya sedikit, ya pasti masih plus. Gitu ya. Memang dosanya 100, tapi pahalanya kan 1000. Berarti masih punya pahala 900. Betul? Salah. Berarti tidak punya dosa sama sekali, karena dosanya langsung ditebus oleh pahalanya 100. Bukan begitu. Dosa tetap dosa walaupun pahalanya numpuk-numpuk. Kalau Allah tidak ampuni, ya siksa dulu, neraka dulu. Walaupun pada akhirnya akan masuk surga. Maka jangan pernah meremehkan dosa. Mentang-mentang sholat selalu berjamaah, mentang-mentang tidak pernah telat qiyamul lail, mentang-mentang selalu puasa Daud, baca Al-Quran, lalu merasa dosanya pasti akan dihapus oleh pahalanya. Tidak. Maka kaidah kemarin, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan diri dari dosa, kerusakan, itu harus lebih diutamakan daripada mencari pahala. Ya, kita lanjutkan kaidah berikutnya. Idza waradal athar batalan nadhar.
Ini satu kaidah besar, sangat besar, sayang dilupakan oleh kaum muslimin. Idza waradal athar, kalau sudah ada dalil baik Al-Quran dan Sunnah, maka batal, hangus, buang, kubur semua pendapat siapapun. Kalau sudah ada ayat, kalau sudah ada hadis, itu. Ambil contoh ucapan Aisyah, misalnya, mazada Rasulullah ala ihda asyrata rak'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Kata Aisyah, ini manusia yang paling tahu ibadah malamnya Nabi, manusia yang paling tahu tahajudnya Nabi, witirnya Nabi, qiyamulailnya Nabi. Aisyah mengatakan Rasulullah qiyamulail, salat malam, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ketika Aisyah mengucapkan kalimat ini, didengar oleh Ali, didengar oleh Abu Hurairah, didengar oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lain, semuanya diam. Gak ada satupun yang membantah ucapan Aisyah bahwa Rasulullah qiyamulail tidak pernah lebih dari 11 fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, gak pernah lebih dari 11. Karena qiyamulail di dalam Ramadan, di luar Ramadan sama. Tahajud plus witir itulah kalau di bulan Ramadan sering disebut sebagai salat apa? Tarawih, ya. Boleh dilakukan sebelum tidur. Adapun di luar Ramadan harus tidur dulu. Kalau belum tidur, ya jangan tahajud, cukup witir, silahkan, dan seterusnya. Harus ganjil, sama-sama qiyamulail. Nah, ini dalil perbuatan Nabi. Bagaimana kalau ada seorang imam, taruhlah Imam Syafi'i, atau Imam Bukhari, atau Imam Malik, atau siapapun, guru kita, syekh kita, atau manusia se-Indonesia atau se-Saudi, salat tarawih 23 rakaat atau 27 rakaat atau 17 rakaat, ya. Apakah akan membatalkan ucapan Aisyah? Ya tidak. Justru ucapan Aisyah membatalkan pendapat siapapun. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil itu Al-Quran dan Sunnah, maka batal pendapat siapapun. Walaupun pendapat manusia paling alim, selevel, sekaliber Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik dan lain-lain. Karena imam-imam kita ini luar biasa ilmunya, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi tidak maksum. Yang maksum cuma satu orang. Di luar beliau tidak maksum, pasti pernah salah. Ya. Banyak dari kita kurang menggigit dengan gigi geraham. Idza waradal athar batalan nadhir. Ada contoh besar, ada contoh menakjubkan. Dia rela melakukan perbuatan, apa istilah kita, perbuatan tidak waras, perbuatan gila, perbuatan gak masuk akal, padahal dia punya akal. Dia rela, dia sanggup. Kenapa? Karena ada dalil, gitu. Karena ini dalil. Walaupun dalil tersebut sangat bertentangan dengan akal dia, logika dia, nurani dia. Kenapa? Karena dalil. Ya. Itu kejadian tanggal 10 bulan Dzulhijjah, entah berapa ribu tahun yang lalu. Antum tahu bulan
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Qadar, Hijjah, itu sudah mulai ada dari pertama kali langit dan bumi diciptakan. Itu sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalau Januari, Februari, Maret, April kan belum ada. Ya. Bahkan lebih dulu Kaisar Agustinus, ya kan, Kaisar Julius, kan diambil dari nama-nama itu. Agustus, Agustinus, Juli, Julius, ya. Berarti baru belakangan. Nah, tanggal 10 Dzulhijjah, entah berapa ribu tahun yang lalu, ada seorang ayah gila, kalau menurut kita, ya. Kenapa? Anaknya gila juga. Kenapa? Ayahnya siap menyembelih, anaknya siap disembelih. Kan gila sama gila ini, ya kan? Artinya akal nggak dipakai, nurani nggak dipakai, logika nggak dipakai. Kenapa? Karena ada dalil, karena ada firman Allah, ya. Inni ara fil manam anni adbahuka. Padahal perintah Allah itu cuman lewat mimpi. Antum tahu mimpi seorang nabi adalah wahyu. Setiap kali seorang nabi mimpi, pasti itu wahyu dari Allah. Adapun di luar nabi tidak. Di luar nabi mimpi itu dibagi 3. Bisa dari Allah, busra min Allah, bisa dari syaitan, bisa dari diri sendiri, hadisun nafsi. Yang dari Allah ini bukan wahyu, sekedar kabar gembira saja. Itu mimpi kita semua yang bukan nabi. Adapun para nabi, para rasul, ketika mimpi pasti wahyu. Nah, malam itu beliau bermimpi menyembelih putranya. Pagi hari disampaikanlah, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai putraku, aku bermimpi menyembelih engkau. Langsung disambut, langsung dijawab, ya. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Insya Allah aku akan sabar, siap disembelih. Gila sama gila, nggak waras sama nggak waras, ya. Logika nggak dipakai, nurani nggak dipakai, akal nggak dipakai. Apa kita mau katakan Ibrahim Ismail bukan orang baik? Lebih mendahulukan logika akal daripada dalil. Justru beliau manusia yang disebut-sebut, bahkan dicintai oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kaum muslimin, ya. Bukan hanya kaum muslimin yang mencintai Nabi Ibrahim, Yahudi Nasrani mencintai Ibrahim, ya. Dan Yahudi memang menerima seluruh nabi kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang Nasrani menerima, mencintai, memuliakan semua nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah menangnya kita kaum muslimin, mencintai, memuliakan, menerima seluruh nabi tanpa perkecualian. Siapa yang lebih menang? Yahudi, Nasrani, kaum muslimin? Kaum muslimin tidak pilah-pilah, ya. Kalau Yahudi mencaci maki Nabi Isa, katanya anak haram, ibunya Maryam wanita pelacur, gitu, ya. Sementara Nasrani justru menyembah Nabi Isa, ya. Tapi menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW, tidak mau terima Nabi Muhammad SAW. Kita kaum muslimin menerima semua, ya. Ini kaidah yang sangat besar.
yang mestinya antum praktekkan di kehidupan sehari-hari, wabil khusus ketika ketemu ayat, ketemu hadis. Ya. Tutup telinga, tutup mata, bahkan tutup hati. Kalau antum sudah menemukan ayatnya, hadisnya, mau MUI, mau Lajnah Daimah, mau syekh siapapun, nggak peduli. Ini ayat, ini hadis, begitu. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang akan diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam, tidak akan diterima. Ayat itu antum gigit dengan gigi geraham. Maka ayah antum, ibu antum, guru antum, syekh antum, majelis ulama, siapapun, seandainya mengatakan bukan cuman Islam yang akan diterima, tutup telinga. Ya. Hari ini kan sudah mulai kedengeran, saya kira udah lama ya, yang coba-coba mengutak-atik hal yang sudah pasti menurut Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin masuk surga kalau nggak masuk Islam dulu. Dipertegas oleh sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sami'a bi yahudiyan kana au nasraniyan. Barang siapa yang pernah mendengar bahwa aku Muhammad telah diutus sebagai nabi, mau dia Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya akan kekal di neraka kalau tidak mengikuti syariatku. Ya. Ini gamblang terang benderang. Sudah ada dalil, pendapat siapapun buang, kubur, hancurkan. Dalil luar biasa. Ya. Barangkali sedikit pertanyaan ya. Dalil itu apa? Dalil itu apa? Dalil itu satu, qala Allah. Dua, qala Rasul. Tiga, ala fahmis sahabat. Dalil adalah apa kata Allah dalam Al-Quran tentunya, apa kata Rasulullah dalam hadis sahih tentunya, berdasarkan pemahaman sahabat. Berdasarkan pemahaman sahabat. Jangan berdasarkan pemahaman saya, antum, si A, si B, jangan. Berdasarkan pemahaman sahabat. Contoh sederhana, ringan. Nabi bersabda, ganjilkan qomat, genapkan azan, ya. Ganjilkan qomat sekali, ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, ya. Satu kan ganjil. Adapun azan genap yaitu dua. Hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah dua kali. Nah, kita memahami Allahu Akbar berapa? Dua kan? Allahu Akbar satu, Allahu Akbar tentu dua. Itu pemahaman kita barangkali. Tapi pemahaman sahabat tentu lebih benar dari pemahaman kita. Para sahabat menghitung Allahu Akbar itu satu. Ya. Maka kalau dua, ya tambah satu lagi, Allahu Akbar, gitu ada. Nanti komatnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, satu-satu. Tapi Allahu Akbar dihitung satu. Barangkali antum pernah dengar, ini jarang tapi ada di negeri kita ini. Saya pernah menjumpai di Jakarta Barat sepertinya ya, di masjid apa itu, Asukur atau apa, itu komatnya aneh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah satu ya,
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia memahami satu, ganjil. Kalau Allahu Akbar genap dua. Ini contoh bagaimana tidak mengikuti pemahaman sahabat, mengikuti pemahaman diri sendiri. Berarti betul-betul butuh ilmu, ya, untuk memahaminya. Itu dari apa kata Allah, apa kata Rasulullah, berdasarkan pemahaman sahabat. Adakah dalil di luar itu? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Imam Syafi'i berdalil. Imam Syafi'i mengatakan dan ucapan beliau dalil. Enggak. Ucapan Imam Syafi'i bukan dalil. Ucapan Imam Bukhari bukan dalil. Bahkan ucapan Abu Bakar, kalau bertentangan dengan ayat dan hadis, bukan dalil. Loh, apa ada Abu Bakar mengucapkan sesuatu bertentangan dengan, ya mungkin lebih. Yang kita tahu satu, kesalahan Abu Bakar sekaligus kesalahan Umar. Dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kesalahan Imam Malik dalam masalah puasa 6 hari itu tidak aib. Ya. Ketika Imam Syafi'i salah dalam masalah kunut subuh, apa itu aib bagi beliau? Ya tidak. Justru kalau beliau nggak pernah salah, aib. Ya artinya nggak mungkin lah. Nggak ada manusia yang belum pernah salah. Kecuali siapa tadi? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau iya. Apa istilahnya tadi? Maksum. Jadi ketika beliau salah langsung ditegur. Salah langsung ditegur oleh Allah dengan turunnya wahyu. Selain beliau tidak ada. Ya. Dan ini disepakati oleh para imam. Yang terkenal ucapan Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa siapapun pendapatnya boleh diterima, boleh ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Beliau kan memberikan muhadarahnya, ilmunya di Masjid Nabawi. Nah, di situ kan ada kubur Nabi, sambil menunjuk kubur Nabi. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Di luar penghuni kubur ini, siapapun dia, pendapatnya boleh diterima, boleh ditolak. Maka antum jangan ragu-ragu menolak pendapat saya, menolak pendapat guru antum, menolak pendapat si A, si B, ketua MUI, Lajnah Daimah. Jangan ragu kalau antum punya dalil. Gitu ya. Kan kita belajar ayat, hadis sekarang kan luar biasa. Antum kan tinggal ngetik saja masalah tawaf misalnya, kan keluar. Ada di situ, ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim dan lain-lain. Dipermudah. Kita syukuri kemudahan ini dari Allah ini. Dengan tidak jumut. Pokoknya kalau guru saya sudah perintahkan, saya mau disuruh masuk api juga masuk. Ini jahil. Pernah dulu kan ada seorang tokoh, alhamdulillah udah nggak ada tokoh itu, mengatakan seperti itu. Itu 4 guru saya yang nyuruh saya. Kenapa anda mau? Ya jangankan cuman disuruh itu, disuruh masuk ke api saya pun mau. Kalau 4 guru saya itu yang menyuruh. Ini menunjukkan kebodohan yang luar biasa. Ya. Dia menolak kaidah besar itu yang belum pernah salah cuma Nabi SAW. Yang dijaga oleh Allah dari kesalahan cuma Rasulullah SAW di umat ini ya. Seandainya kaidah besar ini dipegangi oleh kaum muslimin, insya Allah ya, persatuan itu tinggal selangkah. Ya sekarang gimana mau bersatu? Masing-masing fanatik dengan madhab masing-masing, ya, fanatik dengan NU-nya, fanatik dengan Muhammadiyahnya, fanatik dengan Persisnya, fanatik dengan PUI-nya, dan sebagainya. Gimana mau bersatu? Fanatiklah kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.
Ya, kita sisakan waktu mungkin 7 menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.